Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersebar berita adanya pembubaran massa kelompok Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang dilakukan oleh kepolisian setempat dan pemerintah setempat yang katanya mengacu kepada Pergub Jawa Barat nomor 12 tahun 2011. Ketegangan terjadi saat petugas gabungan dari kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Kuningan mendesak agar jemaah Ahmadiyah yang ingin menggelar jalsa salana untuk tidak digelar. Ratusan massa yang sudah berdatangan ke lokasi berusaha meminta kepada aparat untuk tetap menggelar kegiatan tersebut. Bahkan sejumlah jemaah Ahmadiyah terlihat berteriak kepada petugas. Guna mencegah banyaknya jemaah Ahmadiyah yang datang dari berbagai lokasi, sejak Jumat pagi polisi melakukan berbagai penyekatan jalan agar rombongan jemaah Ahmadiyah tidak bisa menuju lokasi kegiatan. Pelarangan kegiatan jemaah Ahmadiyah sendiri dilakukan berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Barat Pergub Jabar nomor 12 tahun 2011 tentang pelarangan aktivitas jemaah Ahmadiyah. Demi keamanan ya, kami tidak ingin ada hal-hal yang tidak diinginkan, makanya sampai hari ini kami masih melakukan pengamanan itu untuk semua rasa aman, kondusivitas, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada masyarakat kita di Kabupaten Kuningan. Untuk pengamanan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, secara hukum yang dilakukan kepolisian itu sesuai dengan SK Gubernur ya, Pergub nomor 12 tahun 2011 itu. Cuma kalimat yang disebut pengamanan demi keamanan itu patut dipertanyakan. Pengamanan itu kan ada yang diamankan karena ada ancaman. Siapa yang diamankan itu? Apakah masyarakat umum diberi rasa aman karena ada ancaman dari kelompok Ahmadiyah misalnya mau melakukan tindakan anarkis, dibubarkan makanya karena dianggap mengganggu. Tapi ya batasannya apa? Apakah mereka membawa golok, parang atau merusak gitu, anarkis? Kalau berkumpul saja kan dijamin oleh undang-undang, ya kan, untuk berkumpul berserikat. Kemudian kalau yang diamankannya pengamanan terhadap kelompok Ahmadiyah karena dikhawatirkan ada kelompok lain yang bisa menyebabkan bentrok, ya kenapa dibubarkan? Kalau diamankan ya harus dilindungi gitu. Dan makanya ketika kata mengamankan itu, pengamanan itu siapa yang diamankan, ancamannya berupa apa, dari mana? Makanya pertanyaannya, apakah mengamankan itu masyarakat sehingga dianggap kelompok Ahmadiyah itu bisa merusak, mengganggu keamanan, atau mengamankan kegiatan Ahmadiyah sehingga tidak ada masyarakat yang menyerang atau melakukan tindakan anarkis terhadap kelompok Ahmadiyah. Ini bingung saya. Tapi kalau secara hukum jelas ada aturannya. Walaupun aturannya nanti kita lihat bagaimana sih bentuk aturannya. Dan ini disampaikan juga oleh PJ Bupati. Bab 3 larangan tentang aktivitas jemaah Ahmadiyah, pasal 3 saya nyampaikan ayat 1, penganut, anggota dan atau anggota pengurus jemaah Ahmadiyah dilarang melakukan aktivitas dan atau kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran, penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam. Meski sempat memanas, kegiatan tersebut akhirnya dibatalkan. Namun, alasan pembatalan pun dipertanyakan oleh pihak Ahmadiyah. Berdasarkan aturan Pergub Jawa Barat 2011 nomor 12 ya, yang ditandatangani oleh Pak Aher Ahmad Heriawan yang dari PKS itu waktu itu menjabat sebagai gubernur. Tapi kan bukan ide gubernur, karena memang ada payung hukumnya yang lebih tinggi itu sehingga lahir SK Gubernur ini. Ini pasal 3-nya, bab 3. Penganut, anggota dan atau anggota pengurus Jamaat Ahmadiyah dilarang melakukan aktivitas dan atau
kegiatan dalam bentuk apapun dilarang ya. Sepanjang kegiatan apapun, sepanjang, perlu dicatat, sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam. Sepanjang kegiatannya menyimpang, artinya kalau tidak menyimpang berarti boleh kan? Betul nggak? Sepanjang berkaitan dengan kegiatan penafsiran aktivitas yang menyimpang, berarti yang kalau tidak menyimpang boleh. Cuma masalahnya dari mana tahu bahwa kegiatannya menyimpang? Karena pertemuannya udah dibubarkan sebelum pertemuan. Rada bingung saya. Berarti boleh kalau tidak bertentangan, tidak menyimpang. Tapi kalau menyimpang dilarang. Berarti harus tunggu dulu. Dilihat dulu, dipantau dulu kegiatannya menyimpang atau tidak. Ini kegiatannya belum, sudah dicegah, berarti kita sebenarnya tidak tahu apa yang mau dilakukan. Hanya suudzon saja, berburuk sangka bahwa kelompok ini akan melakukan sebuah perilaku yang menyimpang gitu kan. Itu baru itu. Tapi ini antisipasi, ya antisipasi, tapi kan tetap aja karena sepanjang berkaitan harus tahu dulu gitu. Antisipasi dari apa? Antisipasi dari ancaman dari luar. Misalnya takut bentrok, ya ada larangan juga, ya kan? Masyarakat dilarang melakukan tindakan anarkis dan atau perbuatan melawan hukum berkaitan dengan aktivitas penganut. Ini masyarakat luar, masyarakat umum juga dilarang melakukan tindakan anarkis yang berkaitan dengan aktivitas penganut Ahmadiyah. Jadi walaupun ini masyarakat nih, kalaupun penganut Ahmadiyah melakukan kegiatan yang bersimpangan dengan pokok ajaran agama Islam, misalnya sesat lah gitu kan, andai ini, maka masyarakat luar dilarang gitu kan melakukan tindakan anarkis, mensweeping dan lain sebagainya. Penolakan pun harus diserahkan kepada aparat. Jadi masyarakat nggak bisa mengeksekusi, ini tidak boleh, nggak bisa gitu kan. Walaupun jelas-jelas misalnya penganut Ahmadiyah itu menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam. Nah, taunya menyimpang dari mana? Kan belum tentu juga. Makanya diserahkan ke polisi. Polisi juga menurut saya terlalu sederhana. Kalau dilarang, ya sudah dilarang aja. Semua kegiatan dilarang. Mau berhubungan dengan penyimpangan atau tidak, pokoknya dilarang. Nah, itu lain lagi. Tapi kalau di sini sepanjang gitu kan bahasanya gitu kan, sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran dan aktivitas yang menyimpang. Jadi kalau tidak menyimpang boleh. Jadi harus bagaimana? Kalau menurut saya polisi itu mengawasi kegiatan ini. Pertama, mengawasi jangan sampai mereka melakukan kegiatan yang menyimpang dari ajaran Islam, berarti kelompok Ahmadiyahnya diawasi. Terus diawasi juga masyarakatnya, jangan sampai ada yang nyeruduk. Jadi di sini pengertiannya, menurut saya bahasa ini, bahasa hukumnya. Jadi polisi itu harus tahu dulu persoalannya, apakah kegiatan Ahmadiyah itu menyimpang dari ajaran Islam atau tidak. Kelompok masyarakat tidak boleh dilibatkan dalam penindakan. Ya biarkan masyarakat, jangan diam aja di rumah loh, ada polisi gitu kan. Nah, polisilah yang mengamankan dalam arti memantau kegiatan Ahmadiyah, karena yang dilarang itu hanya yang berkaitan menyimpang dari ajaran Islam. Artinya yang kalau tidak menyimpang, misalnya mereka ada pengajian, membaca Al-Quran dan sebagainya, ya nggak menyimpang kan. Ya dibiarkan aja, nggak usah ditindak. Kecuali kalau sedang berlangsung itu ada kegiatan yang menyimpang dari ajaran Islam, ya barulah pembubaran dilakukan. Kalau ini mah bukan pembubaran menurut saya, tapi pencegahan atau melarang orang melakukan berkumpul, berserikat. Ini melanggar undang-undang malah. Karena ini sudah dicurigai duluan gitu. Kenapa gitu? Kan dilarangnya hanya sebatas tuh, sepanjang itu kan sebatas kegiatannya melanggar menyimpang ajaran agama. Kalau tidak melanggar agama ya tidak apa-apa. Nah, tahunya dari mana? Nggak bisa sebelum melakukan kegiatan kalau sudah dituduh
menyimpang, jadi aneh gitu. Dan satu lagi, ya kalau ada aspek sosial, kelompok lain juga ada yang dilarang tapi masih berkegiatan. FPI, HTI kan sudah dilarang. Tapi kalau lihat dari kegiatan orang-orangnya, disinyalir orang-orangnya, karena sudah itu malah lebih terbuka. Siapa pentolannya, siapa itu kan udah jelas tahu. Tapi kegiatan kan mereka kumpul-kumpul. Kok tidak dilarang? Takut. Kan takut karena lebih agresif. Sementara orang-orang Ahmadiyah mah tidak agresif gitu, ya bisa ditekan gitu. Secara sosial ya, ini menjadi tidak sama, tidak sederajat di muka hukum gitu. Jadi beda gitu perlakuannya kalau menurut saya. Makanya ini harus didudukan dulu persoalan hukumnya itu gimana maksudnya. Dilarang semuanya atau dilarang yang berkaitan aja dengan penyimpangan. Tapi kalau sudah disimpulkan mereka menyimpang, bahasanya kan tidak seperti ini bahasa hukumnya, ya kan? Itu. Dan kita dibuka dalam kapasitas menyalahkan ya, tapi kita bicara soal ini dasar hukumnya gitu. Kalau polisi mah ada pelaksana, mau tidak mau harus melaksanakannya. Cuma pelaksanaannya harus mengacu juga pada aturan ini sepanjang berkaitan dengan penyimpangan. Kalau tidak menyimpang berarti boleh. Tahu menyimpang tidaknya dari mana, bukan dari dugaan, tapi harus jelas-jelas gitu kan mereka menyimpang atau tidak. Dan apabila hanya kumpul saja dan tidak anarkis kan beda lagi. Kalau anarkisme siapapun nggak boleh, gitu kan. Kalau ini kan bukan, aturannya soal ini aja penyelenggaraan kegiatan mereka. Gitu. Nah ini sumbernya dari sini sih, dari SKB 3 Menteri. Yang isinya sama aja karena mengambil dari sini sih. Sama aja ada larangan. Jadi Pergub itu berasal, maksudnya mungkin menerjemahkan tapi saya tidak melihat dalam bentuk teknisnya gimana gitu kan, pengamanannya nggak ada. Hanya memindahkan ini aja, menimbang mengingat keputusan SKB 3 Menteri. Tapi isinya sama tuh di sini juga, sepanjang mengaku beragama Islam untuk menghentikan penyebaran yang menyimpang dari pokok ajaran Islam. Sama aja intinya, isinya seperti itu. Dari mana ini 3 menteri ujug-ujug melahirkan ini? Ini kalau dilihat dari kasusnya, sejarahnya itu karena terjadi bentrok massa. Pada saat itu, ini 2000 berapa dibuatnya, 2008. Sebelumnya itu ada persekusi terhadap kalangan Ahmadiyah. Dulu itu masjid-masjid Ahmadiyah dibakar, rumah-rumah warganya juga ada yang dibakar, masyarakatnya diusir dari kampung halamannya sendiri gitu kan, sehingga hidupnya terlunta-lunta entah kemana karena ada persekusi dari kelompok lain gitu kan. Nah ini intoleran ini namanya, karena orang lain tidak beri kebebasan untuk hidup di negerinya sendiri, hanya gara-gara keegoisan sekelompok masyarakat gitu. Karena pemerintah tidak berhak untuk menilai itu. Pemerintah ini juga ternyata hanya buktinya gitu kan didasari oleh fatwa MUI, fatwa sekelompok orang di MUI yang notabene MUI sendiri adalah ormas. Ahmadiyah ormas, MUI ormas, NU ormas, Muhammadiyah ormas, Persis ormas, banyak itu ormas-ormas Islam. Dan ini MUI mengeluarkan fatwa dari ormas yang bisa mempengaruhi yang lain gitu. Iya, ini ormas mencegah ormas gitu. Jadi seperti perang ormas gitu. Dan fatwa ini sebenarnya tidak harus dilakukan atau tidak dipatuhi karena ormas tidak punya kewenangan untuk mengatur negara. Kecuali kalau sudah diangkat jadi SKB seperti ini, ya mau tidak mau diterima. Pahit getirnya juga harus diterima karena sudah diadopsi. Tetapi pengadopsian inilah yang harus menjadi hati-hati dan dipertimbangkan oleh pemerintah. Ya kan, fatwa haram merokok kan tidak diaplikasikan oleh pemerintah. Karena ada fatwa maka merokok dilarang misalnya. Enggak kan? Artinya diabaikan fatwa MUI itu.
Dan ulama juga banyak yang merokok, masalahnya kepentingannya itu bisa terganggu. Itu fatwa itu kenapa ya? Sifatnya itu hanya himbauan, tidak harus dipatuhi. Karena itu hanya berdasarkan argumentasi atau alasan kelompok itu, kelompok MUI gitu. Ya kan, tidak punya kewenangan mengatur negara kan MUI. Fatwa itu hanya berdasarkan hasil pemikiran dari anggota MUI sendiri. Siapa di dalamnya ya nggak tahu. Apakah seluruh ulama ada di MUI? Rasanya enggak juga gitu kan. Bahkan ada juga kelemahan dari MUI, misalnya apakah MUI itu pasti benar dan tidak boleh dikritik? Oh enggak juga. Saya membeli kulkas 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Begitu datang ke rumah karena belinya online, itu ada labelnya, label MUI ditulis halal. Berarti sebelumnya saya punya kulkas lain, sebelum beli yang baru itu tidak ada label halalnya, berarti haram selama itu. Lama saya pakai, 10 tahun lebih. Kulkas lama itu haram berarti ya. Waduh, saya harus taubatan nasuha. Karena saya menyentuh kulkas itu, saya menggunakan dan menyimpan makanan di kulkas itu, tidak ada label halalnya. Ini tujuan MUI apa? Kulkas diberi label halal. Kalau sekalian udah aja TV, radio, mesin cuci semuanya pakai label halal. Ya aneh kalau menurut saya sampai segitunya gitu. Ini kritik buat MUI juga, tidak bisa sembarangan membuat fatwa. Tidak bisa sembarangan. Makanya konon sekarang mah penentuan halal haram itu diambil alih oleh Kementerian Agama katanya. Nah ini juga sama, masalah ini juga fatwa-fatwa ini kalau SKB dicabut juga nggak masalah. Seandainya fatwanya juga tidak dicabut nggak masalah. Itu urusan internal MUI, bukan urusan negara gitu kan. Yang penting negara ini sifatnya harus menjamin kebebasan warga negara semuanya di dalam melaksanakan keyakinannya, kan dilindungi oleh undang-undang. Itu kan masalahnya, kontradiksinya di situ. Kalau negara sudah mengambil satu pihak ormas tertentu yang dilindungi atau yang diambil, sementara yang lain didiskriminatifkan, ya gimana coba? Ketidakadilan justru terjadi gitu. Ketidakadilan justru terjadi. Makanya harus dicari apa sih masalahnya. Dasarnya ini katanya. Setelah penelusuran, entah diajak dialog orang-orang atau pengurus Jamaah Ahmadiyahnya atau tidak. Tapi kalau dilihat dari berkas fatwanya, ini ada ini. Katanya dalam kitab ini, saya adalah penampakan dari Nabi terakhir. Dari kata Ghulam Ahmad, pimpinan Muhammadiyah dulu. Itu kan, atau pendirinya. Muhammadiyah, mohon maaf. Ahmadiyah, pendiri Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Gitu kan. Dia menulis atau mengatakan, saya adalah penampakan dari Nabi terakhir Muhammad SAW. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat dan seterusnya, saya adalah Nabi. Nah, di sini harus penafsirannya harus benar gitu kan. Memang aturan agama itu kan seperti banyak syair. Nah, hadis-hadis juga kan penuh dengan syair gitu kan. Indah gitu kan. Nah, ini juga bisa saja kalimat-kalimat syair gitu kan. Saya adalah penampakan dari Nabi yang terakhir. Penampakan itu apa? Penampakan wujud. Dari yang tadinya tidak berwujud jadi berwujud gitu kan. Bayangan bisa aja. Pertanyaannya, saya kan punya bayangan. Di sinari matahari, di sinari cahaya ada bayangan. Apakah bayangan saya itu sama dengan saya? Saya punya bayangan itu sama dengan saya? Enggak. Kalau menurut saya enggak, bayangan itu bukan saya, ya bayangan aja. Bahasa-bahasa personifikasi Ghulam Ahmad sebagai mengaku bayangan dari Nabi terakhir. Dia mengakui Nabi terakhir, berarti dia tidak menafik Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Kalau bukan Nabi terakhir, Nabi apa dia? Akuannya saya adalah Nabi, gitu kan? Ya lari ke pengertian Nabi sekarang. Nabi itu apa? Apakah dia menyebut Nabiullah, Nabi Allah? Enggak, di sini Nabi aja. Nabi itu apa? Kalau saya buka kamus itu, dalam KBB itu, nah itu berasal dari bahasa Arab. Nabi itu
yang artinya pembawa berita gitu. Kalau saya baca pembawa berita atau yang menyampaikan berita, berarti harus ada beritanya. Berupa apa? Kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu membawa wahyu kan dari Allah, ini beritanya gitu kan. Kalau Ghulam Ahmad apa? Kan nggak ada. Makanya tidak ada risalah, tidak ada kitab suci yang dibawa oleh Ghulam Ahmad. Nah, makanya pengertian nabinya di sini apa? Apakah hanya menyatakan berita bahwa Nabi Isa dan Imam Mahdi itu sudah meninggal misalnya? Ya itu aja, udah jangan jadi patokan kan kalau cuma memberitahukan itu mah. Kan sampai detik ini juga Ahmadiyah itu syahadatnya masih sama dengan Islam yang lain. Dan di fatwa itu tidak dijadikan dasar. Kalau dijadikan dasar gitu kan bahwa mereka itu sudah bukan Islam karena syahadatnya sudah berubah, ada buktinya gitu kan, dalam buku apa gitu kan yang dipegang oleh mereka. Kok nggak ada gitu. Hanya ini, seperti ini. Saya adalah penampakan dari Nabi terakhir. Kalau penampakan mah ya seperti perwujudan atau bayang-bayang. Saya mencintai Rasulullah Muhammad SAW, kemudian saya berusaha sekuat tenaga untuk sama mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi saya menjadi bayang-bayang Nabi Muhammad, menjadi bayang-bayang di sini berusaha mempersonifikasi gitu kan, bukan arti sebenarnya gitu. Itu walaupun dia mengatakan saya adalah Nabi, nah itu pengertian nabinya, tapi dia mengakui Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Makanya ini harus jeli apa maknanya di sini. Apakah membawa berita, beritanya apa? Kalau ada kitab suci yang lain, berarti ya bukan di Islam. Kalau syahadatnya berubah, bukan di Islam. Kalau sholatnya beda, ya bukan di Islam. Kan begitu. Tapi kalau selama ini berdasarkan informasi, mereka tetap sama dengan Islam lainnya, tidak ada berubah. Hanya MUI pada saat itu mengambil kesimpulan yang secara sederhana bahwa kalau sudah menyangkut Nabi, itu fatal. Katanya Nabi itu tidak bisa ditolerir. Tapi kalau saya lihat ininya, ini dari MUI ya kan, fatwa MUI mengakui adanya Nabi terakhir, Nabi Muhammad, hanya penampakan saja atau bayangan. Ini yang ditanyakannya, ini dijelas ditelusurinya ini, bukan penelusuran mencari kitab-kitab yang menyatakan bahwa dia mengaku Nabi. Udah sampai situ aja, enggak. Tapi makna dari kalimat itu apa? Nah itu harus ditelusuri gitu kan. Maksudnya ini apa? Kan kontradiktif. Ya kan, ngaku Nabi, tapi dia mengakui Nabi terakhir adalah Muhammad. Nah, di sini kan yang ditanyakan sebagai Nabi apa? Nabi di sini tidak serta merta gitu kan. Nabi, wah berarti sudah menganggap Nabi Muhammad bukan Nabi. Kan tidak, di sini jelas terinci gitu kan. Secara eksplisit saya adalah penampakan dari Nabi yang terakhir. Berarti tidak ada Nabi lagi. Bagaimana mungkin Mirza Ghulam Ahmad yang lahir belakangan menggantikan Nabi Rasulullah Muhammad tapi masih mengakui Muhammad sebagai Nabi terakhir? Nggak bisa disebut Nabi terakhir Ghulam Ahmad. Artinya tidak ada Nabi lagi. Karena sudah mengaku Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, berarti dia tidak mengakui Nabi terakhir. Tapi hanya saya Nabi. Nah, ini bahasa yang ditanya, ini maknanya apa ya? Ya, kalau dia diakui Nabi, kemudian umatnya menganggap Nabi, ya syahadatnya berubah dong. Tidak lagi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi wa asyhadu anna Ghulam Ahmad Rasulullah. Tapi gak ada buktinya. Ajaran-ajaran yang diajarkannya itu gak ada bukunya, atau nggak ketemu atau gimana, atau nggak ditanya saja. Ini hanya penelusuran sepihak saja, saya kira mungkin itu gitu kan. Harusnya dibawa semua para ahli di dalam Ahmadiyah itu, mari kita bicara mana kitab-kitabnya, kita bahas bersama. Nah barulah kita bisa menyimpulkan. Itu secara hukum ya kan, untuk membuat hukum ini kan harus dasarnya, atau fatwa lah paling tidak. Ini kan fatwa agama, kalau sudah SKB mah namanya sudah hukum, harus dipatuhi mau tidak mau, karena kita menggunakan hukum positif, ya hukum bernegara. Kemudian secara pandangan sosial, tadi pandangan hukum, kemudian pandangan dari semacam fatwa ulama, kemudian secara sosial. Ini sebenarnya perlakuan yang diskriminatif, tidak adil kepada sebagian kelompok orang, sementara kelompok yang lain dibolehkan, gitu kan. Ahmadiyah dilarang, larangannya juga terbatas selama itu kan kegiatannya bertentangan dengan Islam.
Tapi FPI dan HTI masih tetap bisa hidup, bisa eksis, bahkan secara terbuka. Ini kan ketidakadilan menurut saya. Ya tidak adil perlakuannya, yang satu dibolehkan, yang satu tidak. Ini mau berkumpul saja nggak boleh, tanpa tahu apa tujuannya, sementara yang lain gitu, dibolehkan. Gimana ini gitu. Inilah tantangan ke depan, bukan hanya di Jawa Barat, walaupun yang paling banyak intoleran di Jawa Barat gitu kan, tapi kan ini menyangkut negara juga. Kemarin Pak Prabowo dalam pidatonya, kita harus menciptakan masyarakat yang toleran, yang saling menghargai. Kita harus bersama-sama melangkah, jangan pekutet. Pekutet apa itu bahasa Indonesianya? Berkutat gitu, hanya berkutat di masalah ideologi yang tidak kelar-kelar. Orang lain sudah melangkah jauh menjadi manusia dan masyarakat modern, sudah maju, sudah lebih sejahtera, kita masih berkutat memperebutkan pepesan kosong istilahnya. Gimana? Itu hanya masalah keyakinan orang dipaksa untuk sama seperti kita. Itu kan masalah keyakinan. Tapi itu kan nyalahi. Boleh Anda melakukan agama lain tapi dengan mengaku Islam. Kenapa kita jadi yang menekan ya? Kamu boleh mengaku agama lain tapi jangan mengaku Islam karena bertentangan. Coba. Jadi kita hakimnya ya. Ya kan jadi hakim gitu. Kalau berpandangan secara manusiawi, orang berpandangan kemanusiaan, hak mereka lah, bodo amat. Apa yang dikhawatirkan, toh saya punya keimanan sendiri, walaupun mereka mengatakan ini itu, saya nggak terpengaruh, karena saya punya keyakinan. Ya kan, punya keyakinan dengan syahadat saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nggak mungkin saya ubah, karena itu keyakinan saya. Itu kan, keyakinan saya tauhid, ya sampai kapanpun la ilaha illallah tidak akan berubah. Jadi nggak masalah sih bagi yang sudah punya keyakinan itu, nggak masalah itu. Apa yang ditakutkan? Takut terpengaruh keluarga kita, ya bina keluarga kita. Takut terpengaruh masyarakat kita, ya bina masyarakat kita. Takut ada yang ikut ngaji ke masjid mereka, ya makmurkan masjid kita, kan gitu aja. Supaya keluarga kita tidak ikut dengan yang lain yang lebih makmur, mungkin lebih menarik gitu kan. Nah, masalahnya tempat kita tidak menarik. Salah siapa? Salah kita tidak mau memakmurkan tempat kita sendiri. Tidak menarik gitu kan, misalnya gitu, kalau itu dianggap sebuah ketakutan gitu. Tapi itu kan dari sudut pandang yang berbeda-beda ya. Ya terserah lah. Sekali lagi secara hukum tidak salah, benar gitu, karena memang ada dasar hukumnya, tetapi perlu cermat juga memahami isi daripada aturan itu gitu. Karena di situ tidak dilarang sepenuhnya kegiatan itu, hanya dilarang selama berkaitan dengan penyebaran penafsiran yang menyimpang dari ajaran Islam gitu kan. Kemudian dasar hukum ini juga, fatwa MUI juga tidak jelas gitu kan, hanya gara-gara Mirza Ghulam Ahmad mengaku nabi, tetapi tidak disimak lagi kalimat yang lainnya. Menurut saya berarti dia itu dalam pengertian nabi yang berbeda gitu. Ya bukan nabi sebenarnya nabi yang berbeda, diakuinya begitu oleh Ghulam Ahmad, tapi ditafsirkan, ini tafsir lagi. Memang dunia agama sekarang dunia tafsir. Ditafsirkan dia mengaku nabi, berarti tidak mengakui Rasulullah, tapi secara eksplisit di sini mengakui Muhammad nabi terakhir. Kan gimana coba? Siapa yang punya pandangan yang tentang ini yang lebih komprehensifnya? Ini kan, jadi penafsirannya itu yang mungkin menurut saya berbeda. Dan dalam agama, di agama apapun banyak tafsir. Dalam Islam saja ada madhab dari mana? Kan dari tafsir. Tafsirnya berbeda-beda. Tafsir itu hasil olahan manusia, ya kan? Sama dengan meneliti kemudian disimpulkan, itu tafsir. Cuma ada yang banyak pendukung, ada yang tidak. Jadi lari ke politik ya, ditentukan oleh suara mayoritas. Katanya madhab Syafi'i lebih banyak ulama yang sesuai, yang setujunya dan sebagainya. Kok jadi setuju tidak setuju ya? Kalau setuju tidak setuju jadi relatif gitu kan. Tembok putih kalau pakai kacamata merah ya jadi merah. Kalau sepakat semuanya pakai kaca biru ya jadi biru gitu kan. Sudut
kacamatanya berbeda gitu. Nah itu kalau sudah menyangkut mayoritas minoritas gitu. Yang apakah yang mayoritas itu yang benar? Ya belum tentu juga gitu. Belum tentu juga. Maka ada ulama yang mengatakan bahwa kita ini sekarang era di zaman bukan pemeluk agama tapi pemeluk tafsir. Ada. Kita ini pemegang tafsir atau pemeluk tafsir, bukan pemeluk agama gitu kan. Karena agama sekarang itu adalah hasil tafsiran gitu. Ya kan, ya mungkin di era Rasulullah itu benar itu mah pemeluk agama. Karena bukan tafsiran, karena langsung tokohnya ada gitu kan, hidup. Tapi sekarang ini hidup di alam tafsir. Jadi makanya tafsiran jadi beda-beda. Muncullah golongan-golongan, kelompok-kelompok. Dari mana? Karena tafsir berbeda. Kenapa berbeda? Karena tafsir hasil olah akal, olah pikir. Setiap pikiran manusia selalu berbeda, cara pandangnya berbeda. Belum lagi kepentingan. Dari dulu hidup politik bareng saling berebut. Ada raja-raja yang ingin berkuasa, lahirlah fatwa-fatwa yang mendukung pemerintahan. Waktu itu kan bisa saja. Bagaimana supaya masyarakat bisa dikendalikan, maka ahli fikih dikumpulkan oleh rajanya, dibuatlah fatwa-fatwa ulama. Bisa itu juga. Tidak lepas dari kehidupan politik sebenarnya agama itu. Ya, itulah saya mencoba untuk melihat dari berbagai aspek ya, tidak melulu dari satu aspek, tapi tentu saja masih banyak aspek lain dalam kehidupan sosial. Saya tidak bisa semuanya dan pendapat saya pun tidak dijamin sama dengan yang lain, pasti punya cara pandang yang berbeda. Itulah pentingnya kita saling menghargai cara pandang kita gitu kan. Berbeda tetapi kita tidak saling menyerang gitu kan, mengpersekusi, menghina gitu kan, karena memang manusia ditakdirkannya berbeda. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.